kita nasihati, karena keberadaan kita dalam rumah tangga mereka itu jangan sampai juga nanti mengacaukan gitu ya. Karena biasanya banyak rumah tangga ribut ini bukan karena antara suami istri ini, tapi ada ikut campur yang berlebihan juga nggak boleh. Ya, berlebihan juga nggak boleh. Samalah yang kita rasakan ya, kita dulu masih awal-awal itu tinggal ada mertua atau ada orang tua itu kan ada aja konflik-konflik kecil tuh, karena dalam rumah itu nggak boleh ada dua ratu ya. Benar nggak? Dua ratu maksudnya ya istri kita tinggal di situ, ibu kita dan juga tinggal di situ. Itu potensinya cukup tinggi. Konflik-konflik kecil kalau terus dibiarkan bisa besar. Saya awal-awal itu juga merasa apa sih tinggal di rumah keluarga masa nggak boleh, masa disarankan kita punya rumah sendiri gitu ya awal-awal. Tapi baru paham kesini gitu. Oh iya, yang namanya ratu itu nggak boleh tinggal dalam satu rumah. Karena memang harus bisa antara ibu kita sendiri, gitu kan. Jadi kan kepala rumah tangga, ratu rumah tangga itu dari ayah kita, gitu ya. Terus ini ada istri kita nih, macam-macam lah. Insya Allah mungkin bapak jauh lebih paham masalah seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah ketika Sayyidina Ali pernah ya biasa rumah tangga kan pasti ada konflik kecil yang biasa ya, yang clash salah komunikasi dan sebagainya. Sayyidina Ali pada saat itu sedang ada ribut kecil dengan Sayyidah Fatimah. Pas pulang karena ada ribut itu kata beliau, sudah saya tidur di masjid aja. Tidur di masjid. Maka pada saat itu Sayyidina Ali datang ke masjid, udah tidur di Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi nggak seperti kita hari ini, Pak ya. Ada kipas, ada AC gitu ya. Masjid Nabi zaman awal gimana? Ininya apa? Pasir. Ya, atapnya pakai pelepah kurma. Maka Sayyidina Ali karena nggak tidur di rumah, tidur di masjid, datang ke masjid, tidur di masjid. Ya, bahkan ambon-ambonnya orang beriman itu Pak, kaburnya kemana? Di masjid. Karena di sini bisa selesai masalah Pak. Coba kabur tempat lain. Rokok batalnya banyak Pak. Emang itu. Insya Allah kalau di masjid nasihat-nasihatnya insya Allah baik. Bisa jadi belum nyampe ke masjid selesai masalah kita. Maka Sayyidina Ali ketika punya masalah datang ke masjid dan Nabi tahu bahwa itu lagi ada masalah. Maka Nabi nyamperin nih, datang nanya mana Ali di masjid. Ya udah samperin di masjid, dicari-cari tak ketemu gitu, ditanya ke orang kita, ada yang lihat Ali nggak? Ada tuh kedudukan sana tiduran. Ya udah, duduk Nabi di hadapan Sayyidina Ali. Maka Nabi Ali nggak tahu dia ada Nabi di samping beliau. Kata Nabi, Idris ya Abadullah, duduklah wahai bapak yang sedang berteduh. Karena ini kan debu. Nah, badan beliau kan pasir ya, pasir nempel di badan beliau. Yang disebut ya Abadullah. Oleh orang Syiah, kalimat ini mereka katakan kalau bukan karena Ali, tidak Allah ciptakan Adam. Karena Adam diciptakan dari tanah. Paham ya? Jadi nanti kalau ada yang baca ini kan sesuatu, oh keren sekali kalau bukan karena Ali nggak ada Nabi Adam. Konteks hadis ini Nabi mengatakan wahai Abadullah, wahai orang yang sedang berteduh, karena Nabi lagi tidur di Masjid Nabawi berteduh badannya, suruh bangun oleh Nabi. Makanya disebutkan Iblis ya Abadullah. Nah, jangan sampai kita lenceng-lenceng memaknai hadis Nabi.
Kemudian dululah Sayyidina Ali dan beliau bercerita akhirnya dengan Nabi Muhammad dan selesai masalah. Poinnya apa? Kalau ada masalah kaburnya masjid. Tetapi jangan semua orang yang banyak di masjid dicurigai punya masalah. Nanti saling curiga, itu udah kedua hari kamu mulai dengan masalah. Orang lagi tikam, dicurigai punya masalah. Kemudian ketika perang Tabuk, ini kan peperangan dengan Persia. Pasukan Persia itu punya ratusan ribu pasukan. Ya, ada juga sampai 200 ribu atau 100 ribu. Dan kaum muslimin nggak sebanyak itu pasukannya. Dan itu perjalanan jauh ke Syam, butuh dana besar yang Sayyidina Utsman mewakafkan 1000 ekor unta, 1000 ekor kuda perang, udah lengkap dengan senjata-senjatanya, udah lengkap dengan bekal-bekalnya. Ketika berangkat perang ini, semua sahabat ingin ikutan, Pak. Daftar diri, ingin ikut. Termasuk Sayyidina Ali pas mau berangkat, dia mau ikutan, ya beliau pasukan khusus Nabi juga kan. Pasukan awal-awal dari perang Badar ikut terus. Oleh Nabi dilarang. Ya wahai Ali, engkau masa ikut, engkau menggantikanku di Madinah. Karena setiap kali Nabi keluar dari Madinah pasti beliau menunjuk seseorang untuk menggantikan beliau. Ada orang yang memimpin kota Madinah. Jangan sampai pemimpin keluar gak ada yang mimpin nih. Karena sebuah kota gak boleh kosong dari kepemimpinan. Begitu pun dalam perjalanan, kalau kita dalam safar dikatakan kalau kita berdua, kalau kita dalam satu rombongan maka tunjuklah satu orang pemimpin. Bahkan pun ketika kita berdua tunjuk siapa yang memimpin. Karena kalau nggak ada yang memimpin ini nanti kemana-mana, ya, jauh kemana-mana perjalanan arahnya kemana-mana. Nah, ketika akan berangkat tersebut, Sayyidina Ali merasa kok saya nggak diajak gitu. Sahabat-sahabat mulia yang lain ikut semuanya, saya nggak ikutan, nggak boleh ikut. Nah, keluarlah kalimat Nabi, ala tardo an takuna minni bimanzilati Harun bin Musa. Wahai Ali, tidakkah engkau ini posisinya sebagaimana Harun dengan Nabi Musa, Nabi Harun dengan Nabi Musa. Engkau wahai Ali, aku sengaja tinggal di kota Madinah ini untuk menjaga keluargaku. Karena kan keluarga Nabi gak ada ikut. Ya, dalam setiap peperangan Nabi hanya ngajak satu istri aja. Yang lainnya tetap tinggal di Madinah. Dan apakah engkau tidak ridho untuk menggantikanku di Madinah ini? Karena engkau bagiku sebagaimana Harun bagi Musa. Dan ketika Nabi Musa berkhalwat ke Bukit Tursina, siapa yang ditunjuk? Waktu ditunjuk itu Nabi Harun belum menjadi Nabi, itu masih udah Harun gitu aja, maksudnya masih belum diangkat menjadi Nabi lah. Nah, kemudian Nabi mempertegas illa annahu laisa nabiyyun ba'di. Yang membedakan engkau dengan Harun satu saja. Kalau Harun setelah meninggal Nabi Musa menjadi Nabi, tapi engkau setelah aku meninggal bukan Nabi. Nah, ini juga hadis yang sering dipakai oleh orang Syiah, tapi mereka potong yang ujungnya, Pak. Mereka potong yang penutup hadisnya illa annahu laisa nabiyyun ba'di, bahwa tidak ada lagi nabi setelahku. Mereka cuma pakai apa? Yang di awal tadi, alla tardu an takuna minni bimanzilati Harun bin Musa. Tidakkah engkau mau menjadi sebagai Harun bagiku, Harun bagi Musa? Artinya apa? Mereka menafsirkan bahwa maka setelah Nabi Muhammad ada nabi setelahnya.
siapa? Ali radhiyallahu anhu. Padahal Nabi sendiri juga pernah mengucapkan kepada Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar apa Pak? Muhaddisun. Setiap nabi-nabi itu pada zaman-zaman nabi-nabi pasti ada seseorang yang muhaddisun. Muhaddisun yang kalimatnya itu turun wahyu. Kan banyak wahyu-wahyu yang turun di antara karena ucapan Sayyidina Umar. Nabi kan setiap kali mengatakan muhaddisun ini, kalau setelah nabinya meninggal biasanya jadi nabi. Tapi engkau wahai Umar enggak, karena setelah aku meninggal sudah tidak ada lagi nabi setelahnya. Nah, di sini mempertegas bahwa pemahaman-pemahaman yang dibawa oleh orang Syiah itu benar dalam pemahaman masalah ini, masalah tauhid. Kalau ada nabi setelah Nabi Muhammad kan repot. Sedangkan Nabi sendiri mengatakan akhirul khatimul anbiya, penutup para nabi. Kemudian dalam riwayat dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang berkata, aku sedang duduk di masjid, aku bersama dua orang laki-laki bersama kami membicarakan Ali dengan pembicaraan yang kurang pantas. Maka Nabi datang dengan marah, kemarahan Nabi terlihat dari wajahnya. Maka aku berlindung kepada Allah dari kemarahannya beliau. Kemudian beliau bersabda, malakum wa mali man adha aliyan faqad adani. Apa urusan kalian denganku? Barang siapa yang menyakiti Ali berarti telah menyakitiku. Pada saat Fatimah mulai dilamar oleh pembesar-pembesar sahabat-sahabat mulia, ini jadi pembahasan pembicaraan. Jadi sahabat-sahabat membicarakan siapa Nabi pilih Ali. Ya. Sedangkan banyak sahabat mulia lainnya yang kaya, maksudnya secara materi mereka ada, kemudian secara kedudukan mungkin juga mulia sebagaimana Ali. Tapi ini sahabat-sahabat ada yang membicarakan kayak ini, itu nikah sama itu. Sehingga Pak Nabi mendengar percakapan ini, Nabi marah. Ya, Nabi marah karena apa urusan kalian membicarakan atau mengomentari keputusan yang telah aku buat. Karena Nabi sendiri yang memutuskan siapa yang menjadi suaminya Sayyidah Fatimah. Makanya untuk urusan rumah tangga orang itu kan, kalau kita nggak tahu, pertama kalau kita tahu nggak perlu diumbar aib-aib orang. Kalau ada kekurangan-kekurangan sudah. Apalagi yang dari rumah tangga sendiri di dalam itu. Kalau lagi ada masalah jadi berikut, jangan cerita ke sana sini. Nanti pas baikan, pas balik lagi gitu ya, itu nanti siapa yang bisa ngerem nih? Yang sudah menyebar kemarin-kemarin, siapa yang bisa nangkep tuh bahasa-bahasanya atau membatasi sehingga tidak tersebar kemana-mana lagi. Makanya ketika kita mencintai seseorang, maka cintai sewajarnya, jangan berlebihan, karena bisa jadi satu hari kita akan membencinya. Begitupun ketika kita membenci seseorang, jangan berlebihan, bisa jadi satu hari kita akan jatuh cinta dengan orang tersebut. Hati-hati. Ya. Maka dalam urusan rumah tangga, kita jangan banyak campur urusan rumah tangga orang. Kalau diminta nasihat, baru kita datang, baru kita hadir di sana. Kalau enggak, ya sudah, nggak usah. Kemudian kalau ada masalah dalam rumah tangga, tidak perlu kita cerita kemana-mana. Cukuplah urusan dalam rumah itu di rumah sendiri selesai. Kalaupun kita perlu cerita, maka ceritalah dengan orang yang ahli, orang yang ketika kita ceritakan dia berikan solusi untuk menyelesaikan masalah. Bukan yang ketika kita cerita malah apa? Masalah. Ini kita kemudian, apalagi hari ini orang punya masalah, di mana Pak ceritanya? Medsos. Ada masalah, wah macam-macam ceritalah di situ. Kalau udah tersebar, siapa yang bisa nge-rap duit? Siapa yang bisa menghambat informasi yang sudah pernah kita share? Itulah
berhati-hati. Kita sebagai orang mukmin punya panduan-panduan, koridor-koridor mana yang boleh, mana yang nggak boleh, sehingga dalam setiap permasalahan itu pasti ada solusi. Dalam setiap hal yang sedang kita hadapi itu pasti ada jalan keluar. Gak mungkin ada jalan buntu, gak mungkin jalan buntu ya. Pasti ada solusinya. Baik, insyaallah ini masih panjang kisah Sayyidina Ali, manaqib beliau tentang keutamaan oleh Sayyidina Ali, nanti sampai pada kisah perang Khaibar, bagaimana Sayyidina Ali itu ketika penaklukan Khaibar ini kan tempat di mana orang Yahudi tinggal setelah diusir oleh Nabi dari kota Madinah, dan mereka sebagai provokator pertama terjadinya perang Ahzab, perang Khandaq, yang berkumpul 10.000 pasukan Quraisy itu kan 4.000, terus dari suku-suku sekitar Madinah itu juga sekitar Jazirah Arab terkumpul 10.000 orang menyerang perang koalisi itu ya. Selesai perang Ahzab mereka kalah, Rasul nyerang balik siapa aja termasuk perang Khaibar. Di perang Khaibar 42 hari, dalam penyerangan tersebut belum juga terbuka pintu Khaibar itu. Sampai Nabi hanya mengutus Sayyidina Ali. Nah, singkat cerita, Sayyidina Ali jadi pimpinannya. Nah, ada satu hal menarik yang dikisahkan apa? Pintu gerbang benteng Khaibar tersebut didobrak oleh puluhan orang nggak roboh, oleh Sayyidina Ali sendiri, Pak, diangkat begitu. Jadi kebayang kekuatan beliau. Kalau pintu benteng kan kebayang ya, besarnya, dan beratnya bagaimana itu pintu diangkat sama beliau. Ada yang menyebutkan beratnya sampai 900 kilo. 900 kilo kita 10 orang tarik tangan sendiri juga tarik ya. Jadi kekuatannya luar biasa. Karena ini memang pemuda yang berada di sisi Rasulullah selain dari keluarga, tapi utama beliau selain keilmuannya secara fisik, secara kepemimpinan, keberanian beliau juga luar biasa. Insyaallah nanti kita akan kisahkan dalam pertemuan